Selamat datang di Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berkompetensi handal yang mampu bersaing di pasar global. UMI terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas. Kini UMI masuk dalam 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, satu-satunya PTS terbaik di luar Pulau Jawa berdasarkan penilaian Kemenristek Dikti 3 tahun terakhir. Perguruan tinggi Islam tertua dan terkemuka di kawasan timur Indonesia ini didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah di daerah ini. Program studi agribisnis didirikan pada tahun 1987. Pada awalnya, program studi agribisnis ini bernama Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian. Program studi agribisnis telah berusia 33 tahun dan mendapat akreditasi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurul Atia dengan stambuk 08320200004, kelompok 6, kelas C3, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hikmah, stambuk 08320000011, kelas C3 Manajemen Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Yuni Sarmi, stambuk 08320200020 dari kelompok 6, kelas C3 Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fira Yuniar, stambuk 08320200021, kelompok 6, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andika Febriana As'ad, stambuk 08320020037 dari kelompok 6, kelas C3, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, saya akan membacakan profil singkat usaha pabrik tempe HB Makassar. Nama usaha tempe HB, nama pemilik FKDB, Forum Komunikasi Doa Bangsa yang diketuai oleh Bapak Haji Ayub Saki dan penanggung jawab pabrik Bapak Iwan Rohimat dan Ibu Haji Rohaini. Alamat Jalan Wado Antang, Tritura. Produk yang dihasilkan adalah tempe. Sejarah berdirinya usaha. Tempe asli HB Makassar hadir sebagai salah satu unit usaha yang konsisten sejak Maret tahun 2017 yang memproduksi tempe higienis yang sampai saat ini sudah ada di 66 kota di seluruh Indonesia dengan akumulasi produksi mencapai 22 ton per hari. Baik, saya akan menjelaskan proses pengadaan input tempe HB Makassar. Jenis peralatan: 1 mesin, 5 panci besar, 5 kompor, 50 keranjang, 10 drum, dan 4 solder. Sumbernya dari pasar terdekat dan 40 cetakan yang dibuat sendiri. Jenis bahan per minggu, yaitu kedelai dengan jumlah 100 karung, sumbernya dari distributor Makassar. Proses produksi dari kedelai menjadi tempe. Pertama, penyortiran kedelai. Buang material asing yang ada pada kedelai. Selanjutnya, pencucian kedelai. Cuci kedelai yang sudah disortir hingga bersih. Selanjutnya, perendaman kedelai. Rendam hasil kedelai yang sudah dicuci agar sisa kotoran dapat terangkat ke atas lalu dibuang. Selanjutnya, perebusan kedelai. Butuh 1-2 jam untuk perebusan kedelai dan buang busa yang menggumpal.
Selanjutnya, perendaman kedelai. Kedelai direndam selama 15-20 jam. Airnya akan lebih kental dan asam. Selanjutnya, pengupasan kulit kedelai. Gunakan mesin untuk hasil yang lebih maksimal. Pastikan kedelai terpecah menjadi 2 bagian. Selanjutnya, pencucian kedelai. Ganti air beberapa kali untuk memastikan kedelai benar-benar bersih, lalu siram dengan air panas. Selanjutnya, pengeringan kedelai. Pastikan kedelai benar-benar kering dan buang jika ada bagian kedelai yang rusak. Selanjutnya, campurkan dengan ragi. Pastikan kedelai benar-benar kering dan buang jika ada bagian kedelai yang rusak. Selanjutnya, pengemasan kedelai. Pastikan kedelai benar-benar kering dan buang jika ada bagian kedelai yang rusak. Selanjutnya, fermentasi. Proses fermentasi membutuhkan waktu 24-36 jam di suhu ruang 30-34 Celcius. Jenis produksi pabrik saat ini yaitu tempe dengan jumlah produksi per hari minimal 4.000 pieces dan jumlah produksi per hari maksimal 5.000 pieces dengan status meningkat. Faktor penyebab naik turunnya produksi itu naik apabila permintaan pasar meningkat atau pabrik mencari tempat pemasaran baru. Turun apabila pegawainya cuti atau permintaan pasar menurun. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pemasaran tempe HB Makassar. Jenis produk tempe sebanyak 10 pieces yang sasaran penjualannya pengecer. Tempe dengan 2 pieces sasaran penjualannya konsumen langsung. Sistem penjualan yang digunakan dijual secara langsung di pasar besar, pasar kecil, dan pedagang pengecer. Metode promosi produk yang digunakan. Media promosi yaitu dengan cara memberikan sampel tempe kepada masyarakat terdekat atau tempat-tempat umum yang dikunjungi banyak orang. Dampaknya terhadap penjualan yaitu awalnya hanya sedikit yang berminat, tetapi semakin lama semakin banyak yang mengenal tempe HB Makassar. Volume penjualan saat ini. Jenis produknya tempe. Volume penjualan per hari minimal 4.500 pieces. Volume penjualan per hari maksimal 4.800 pieces. Status meningkat. Kendala-kendala dalam masalah pemasaran produk tempe HB Makassar. Pertama, musim hujan karena di pasar sepi. Yang kedua, jika harga ikan menurun, maka penjualan tempe juga menurun. Proses manajemen SDM, sumber daya yang digunakan. Yang pertama, Imran, umur 29 tahun, pendidikan SD, jabatan sebagai sales, hubungan dengan pemilik yaitu orang lain. Kedua, Fahmi, umur 24 tahun, pendidikan S1, jabatan sebagai sales, hubungan dengan pemilik orang lain. 3. Nirma, umur 31 tahun, pendidikan SMP, jabatan sebagai solder, hubungan dengan pemilik yaitu orang lain. 4. Salma, umur 43 tahun, pendidikan SMP, jabatan sebagai packing, hubungan dengan pemilik yaitu orang lain. 5. Aulia, umur 18 tahun, pendidikan SMA, jabatan sebagai solder, hubungan dengan pemilik yaitu orang lain. Yang keenam, Rina, umur 30 tahun, pendidikan SMA, jabatan sebagai packing, hubungan dengan pemilik yaitu orang lain. 7. Rosmiati, umur 35 tahun, pendidikan SMP, jabatan sebagai packing, hubungan dengan pemilik yaitu orang lain. Yang ke-8, Ira, umur 51 tahun, pendidikan SMA, jabatan sebagai packing, hubungan dengan pemilik yaitu orang lain. 9. Citra, umur 18 tahun, pendidikan SMA, jabatan sebagai solder, hubungan dengan pemilik yaitu orang lain. 10. Marlia, umur 43 tahun, pendidikan SMA, jabatan sebagai penyusun, hubungan dengan pemilik yaitu orang lain. Itulah nama-nama karyawan
yang sempat kami wawancarai. Proses perekrutan SDM, mencari tetangga atau keluarga yang ingin bekerja, tetangga yang datang langsung ke pabrik untuk melamar pekerjaan. Modal usaha diperoleh dari kerjasama dengan pihak lain, yaitu dengan cara dibimbing terlebih dahulu, lalu diberikan modal, kemudian diberikan tempat atau pabrik, lalu kemudian ditunjuk menjadi penanggung jawab untuk mengelola pabrik tempe HB Makassar. Itulah tadi hasil wawancara dari kelompok kami dengan pemilik pabrik tempe HB Makassar.